Halo teman touring, selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel ANZ Adventuring. Hari ini gue mau test ride nih dan juga nge-review salah satu motor dari Kawasaki, yaitu Kawasaki Eliminator 450. Gue mau kasih konteks ya untuk motor yang akan kita review hari ini. Ini adalah motor second, hasil tukar guling dengan tukar tambah dengan CLC 450, kurang lebih sekitar 60 jutaan lah kita untuk mendapatkan motor Kawasaki Eliminator ini. CLC 450 kemarin sendiri kita udah punya sekitar 4 bulanan ya, dan kita udah pakai cukup jauh, touring 360 Jawa. Dan kita ngerasa udah puas makainya. Selebihnya ya udah gitu, diam di garasi. Daripada kita diamin doang, akhirnya kita mutusin buat tuker tambah CLC itu dengan unit Eliminator ini. Kira-kira worth it nggak sih? Motor sendiri ya jelas motor tuh merupakan aset yang dimana seiring berjalannya waktu pasti akan terjadi penurunan value lah ya. Maka dari itu kita tetap harus merawat motor yang kita punya agar ketika kita pengen udah bosen nih, kita pengen jual atau tukar tambah, harganya itu gak terlalu turun. Gimana nih temen touring? Tukar tambah CLC 450 dengan mahar 60 juta buat dapetin Kawasaki Eliminator ini. Menurut kalian worth it nggak sih? Ya udah, tanpa lama-lama kita langsung aja kita tes motor ini dan kita coba. Oke teman touring, kita cobain ini Kawasaki Eliminator 450. Mungkin kita bahas dulu dari overall desainnya ya. Motor ini tuh motor cruiser, tapi dia beda ya sama cruiser lainnya. Dia nggak yang bantet gitu, nggak yang bulky gitu. Dia overall desain motornya itu slim, clean, sama modern sih menurut gua. Lampu depannya sendiri dia bulat ya, udah full LED. Oh iya, sebelumnya ini kan gua motor angkut second ya, jadi memang beberapa part itu udah diganti sama pemilik sebelumnya. Kayak ada plat depan, bracketnya tuh, bracket plat depan dia ganti, lebih ke dia copot sih sebenarnya. Terus dipasangin windshield sama dia. Terus di bagian samping ada juga frame slider, sama udah dipasangin lampu tembak buat posisi berkendara ya. Nih mumpung kita lagi berhenti, gua sendiri tinggi 180 cm, ini napak ya dua kaki. Seat headnya motor ini sebenarnya ada di 735 sih, nggak terlalu tinggi. Jadi buat orang Indonesia tinggi rata-ratanya sekitar 165 masih aman lah. Menurut gue ini jadi selling point gue juga buat Eliminator ini. Oh iya, kebetulan memang kalau di motor yang ini, motor second ini, pemilik sebelumnya udah pasangin stang riser ya. Jadi menurut gue ini udah pas menurut gue kalau dari ergonomi berkendara. Dan mungkin misalnya dari pabrikan dia nggak dipasangin stang riser ini, menurut gue masih nyaman sih. Cuman dia akan lebih nunduk lagi sedikit, dan gak masalah sebenarnya. Nah, yang unik dari motor ini, walaupun dia cruiser, tapi footstepnya itu dia ada di badan sedikit ke depan. Jadi garis badan sedikit ke depan. Sedangkan kebanyakan cruiser lainnya itu di kelas, misalnya deh kayak CLC 450, Street 500, atau juga Vulcan, mereka itu footpacknya dia ada di depan kayak gini. Nah, menurut gua ini plus minus sih sebenarnya untuk di Eliminator ini, karena ya namanya footpack di depan, kaki kita bisa selonjor gitu. Sedangkan kalau footpacknya di tengah kayak gini, ya kaki kita nekuk gitu. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya gue lebih suka untuk footpacknya ada di tengah sini. Kenapa? Karena ya menurut gue ketika gue berkendara itu gue nggak pengen selamanya selonjor gitu. Jadi menurut gue footpack di tengah ini plus minus sih sebenarnya. Ada yang ya masa cruiser footpacknya di tengah gitu sih. Biasanya kan cruiser footpacknya di depan gitu kan. Tapi plus minus sih, preferensi orang beda-beda. Oh iya, dari sisi body
tangkinya ini juga sebenarnya cukup slim ya. Dengan kapasitasnya dia ada di 13 liter. Nah, terus tadi nih pertama kali gue naik, gue langsung notice. Menurut gue ini motor yang ringan. Berat basahnya dia ada di 176 kg. Kerasa banget dari handlingnya, ini gampang banget guys. Menurut gue ini gampang. Dan dia tarikannya juga di bawah tuh nurut gitu. Jadi buat di jalan perkotaan kayak gini menurut gue ini cocok banget sih. Kita bahas mungkin gue mau review sedikit tentang suspensinya sih. Suspensi depannya ini teleskopik, belakangnya dual shock, twin shock gitu ya. Menurut gue ini bantingannya cukup, nggak terlalu stiff. Tapi menurut gue coba nih, halus sih, enak sih menurut gua untuk di jalanan kota yang nggak apa-apa ngetes. Iya, bantingan shocknya tadi gua kena lubang ya, menurut gua aman sih, karena sebenarnya jujur ya, footpack di tengah ini menurut gua ngebantu juga. Jadi kalau ada lubang tuh kita masih bisa berdiri dikit gitu. Dari sisi pengereman, motor ini rem depannya disc brake 2 piston dan belakang juga 2 piston. Gue mau bahas ergonomi berkendara dulu deh. Jadi menurut gue dari posisi stang, eliminator ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga ya. Terus juga posisi duduknya santai, kakinya sedikit ke depan tapi bukan yang terlalu depan, bukan yang di depan front control seperti ini. Jadi menurut gue ini posisi duduk yang bukan terlalu cruiser, tapi masih enak, masih nyaman. Kalau dari speedometernya sendiri dia udah full digital ya, dan dia juga udah ada assist slipper clutch-nya. Jadi buat perpindahan giginya itu gampang gitu, kayak effortless gitu. Nah, untuk transmisi power dari mesin ke roda belakang dia masih menggunakan rantai. Gue mau bahas jantung dari Kawasaki Eliminator ini, mesinnya. Jadi mesinnya ini 450 cc ya. Dia basicnya tuh diambil dari Ninja 400. Nah, cuman dia konfigurasi bornya tuh beda. Konfigurasi pistonnya itu dia stroke-nya lebih panjang dibanding dengan Ninja 400. Nah, ini nih menurut gue ini yang unik dari Eliminator ini, karena walaupun dia cruiser tapi karakter mesinnya itu menurut gue ya, dia bukan yang cuman kayak torsi di bawah, tapi karena dia basicnya Ninja, jadi untuk RPM tingginya itu menurut gue dia masih ngisi. Jadi kalau kita tarik nih, nah justru tenaganya tuh keluar di sekitaran 7.000 ke atas menurut gue. Kalau dari redline-nya sendiri ya, dia di motor ini ya, menurut gue ini di motor cruiser cukup tinggi karena dia ada di RPM 11.000 untuk redline-nya. Mungkin kalau kita balik lagi ke awal, Eliminator ini kita tukar dengan CLC 450, menurut gue ini motor dengan dua karakter yang berbeda sih, karena terutama dari sisi mesinnya. Kalau CLC itu tipikal cruiser, responsif dari RPM rendah ke tengah, terus kalau Eliminator ini dia RPM atasnya tuh masih ngisi gitu. Dan ini udah menurut gue ini udah preferensi masing-masing sih. Oke teman touring, sekian review motor dari gue, kurang lebihnya gue mohon maaf. ASZ Aventurin laju. Ya, ini mah gabung, ini bisa wheelie.